kita kasih kesempatan untuk tenang aja, nggak usah panik. Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada malam hari ini, KPK akan menyampaikan rilis atau pointers konferensi pers penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Jubir Mas Tesa dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah menunggu dari sejak tadi sore ya. Pada hari ini, tanggal 8 Januari tahun 2025, KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan investasi PT Taspen Persero tahun 2019 yang dikelola oleh PT IMM. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT Taspen Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pertama, pada Juli 2016, PT Taspen diduga melakukan investasi pada program THT untuk membeli sukuk Izarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 sebesar 200 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT TPSF terbuka pada Juli 2018. Pepindo mengeluarkan peringkat tidak layak untuk diperdagangkan atas sukuk SIA ISA 02 ID karena gagal bayar kupon. Jadi Pepindo ini mengeluarkan peringkatnya, ini pemeringkatan efek, ya. Jadi lembaga pemeringkatan efek ini mengeluarkan pemeringkatan tidak layak untuk diperdagangkan. Ini dari 2016 ke 2018. Sebetulnya berarti sukuk Izarah ini yang nilainya 200 miliar ini tidak layak untuk diperdagangkan. Ya, ini berdasarkan pemeringkatan dari Pepindo. Selanjutnya pada Agustus 2018 terdapat proses pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dinyatakan sebagai PKPU tetap terhadap PT TPSF oleh PT TSM. Pada Januari 2019, tersangka ANSK diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen Persero. Dan pada April 2019, PT Taspen membahas opsi perdamaian PKPU yang dihadiri seluruh direksi termasuk tersangka ANSK selaku Direktur Investasi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai proposal perdamaian. Jadi digugat untuk dipilotkan. Dalam rapat tersebut, Direktur Investasi memberikan gambaran skenario tindak lanjut terhadap sukuk 2 TPSF, yakni opsi untuk tetap pada sukuk dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 10 tahun atau opsi lainnya. Mengubah sukuk menjadi saham bersama dengan PT TSM yang kemudian diubah menjadi unit penyertaan pada reksadana PT TSM. Pada rapat ini, tersangka ANSK selaku Direktur Investasi menanggapi pertanyaan dari Direktur Utama, yakni opsi terbaik adalah mengkonversi ke reksadana. Jadi disampaikan oleh saudara ANSK bahwa opsi terbaiknya adalah mengkonversi ke reksadana. Pada sekitar Mei 2019, pertemuan antara tersangka ANSK dengan pihak tersangka EHP selaku Dirut PT IIM pada tanggal 8 Mei 2019 PT IIM diminta oleh tim divisi investasi PT Taspen untuk memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS kedua dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei
2019, Komite Investasi PT IEM memasukkan sukuk Izarah TPS PUD 2 atau SIAISA 02 sebagai bond universe atau daftar portofolio yang layak untuk diinvestasi. Padahal tadi di awal sudah dinyatakan itu tidak layak untuk diperdagangkan. Ya. Hal ini melalui mekanisme optimalisasi RD Inex G2. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau INEX G2 pada pasal 6 tentang kebijakan investasi angka 6.3 huruf 4 yang berbunyi efek bersifat utang dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, ya tadi Pevindo itu, yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi, investment grade. Padahal saat itu peringkat sukuk SIAISA 02, IDD atau gagal bayar dan dalam kondisi PKPU sehingga masuk kategori non-investment grade, tidak layak investasi dan berisiko tinggi. Jadi dari awal sejak tahun 2018 itu Pevindo sudah menyatakan sukuknya tidak layak untuk diperdagangkan. Tapi masih coba di goreng-goreng ya seperti itu. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 dilaksanakan pemungutan suara para pemegang sukuk SIAISA 02 termasuk PT Taspen terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT TPS PUD terbuka. Pada pemungutan suara tersebut PT Taspen menyetujui proposal perdamaian yang khusus untuk BUMN utang dibayarkan secara penuh 200 miliar dengan tenor yaitu 10 tahun dan bunga 2%. Dari hasil pemungutan suara 99% menyetujui proposal PKPU PT TPSF TBK. Kemudian pada hari yang sama, pada malam harinya tersangka EHP dihubungi oleh saksi PS untuk mengajak bertemu di PIM yang dihadiri oleh tersangka ANSK dan direksi PT Taspen lainnya. Pihak konsultan NAL dari Bahana Sekuritas dan dari PT IIM yang yaitu tersangka EHP dan saudara GW. Dalam pertemuan tersebut intinya membahas kondisi sukuk SIAISA 02 dan PT Taspen meminta PT IIM untuk mengajukan konsep optimalisasi sukuk Izarah TPS PUD 2 dan segera memaparkan ke rapat direktur Taspen. Selanjutnya pada Mei 2019 dilaksanakan rapat Komite Investasi PT Taspen Persero untuk membahas hasil sidang PKPU. Dalam rapat tersebut dibahas bahwa PT TPSF tidak pilot karena kreditur setuju dengan proposal perdamaian. Tadi kan di awalnya pilot PKPU, nah tapi di dalam rapat dinyatakan tidak pilot karena kan diterima. Pada rapat tersebut PT IIM memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS PUD melalui kemudian PT IIM diminta untuk segera mengirimkan proposal skema optimalisasi sukuk SIAISA. Selanjutnya pada hari yang sama PT IIM mengirimkan proposal penawaran optimalisasi reksadana INEX G2 bahwa perbuatan tersangka memilih manajer investasi untuk mengelola kegiatan investasi PT Taspen sebelum adanya penawaran melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor 01 MBU tahun 2011. Pada tanggal 28 Mei 2019, tersangka ANSK mengarahkan konsultan hukum agar memberikan penjelasan bahwa ada risiko pilot PT TPSP dalam rapat direksi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019 dilaksanakan rapat Komite Investasi, di mana keputusan rapatnya adalah optimalisasi aset investasi melalui reksadana dan memilih PT IIM karena satu-satunya manajer investasi yang memiliki cangkang yang siap. Keputusan rapat tersebut adalah memutuskan untuk menyetujui rekomendasi Komite Investasi yang sudah memperhitungkan hasil advisory Bahana Sekuritas dan firma hukum Tumbuhan dan Partners untuk melakukan optimalisasi obligasi sukuk ijazah TPS PUD melalui investasi pada
instrumen reksadana campuran Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 sebesar 1 triliun yang akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019. Jadi untuk menutupi tadi, di awal penempatan dana sebesar 200 miliar di Sukuk Izarah TPSP 2016 yang kemudian dinyatakan oleh Pepindo peringkatnya tidak layak untuk diperdagangkan. Kemudian mereka atau ANSK ini caranya dengan optimalisasi aset investasi melalui reksadana dengan menggelontorkan 1 triliun ya. Pada Mei 2019 PT Taspen subscribe unit penyertaan reksadana INEX G2 sebesar 1 triliun dengan harga per unit penyertaan 1.003,32 rupiah dan jumlah unit penyertaannya 999.694.959,51. Bahwa penempatan investasi sebesar 1 triliun tersebut tidak seharusnya dilakukan. Karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 19 DIR 2019 untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down. Jadi menahan untuk tidak memperjualbelikan. Jadi ditahan dulu sukuknya. Nanti kalau harganya naik baru dilepas gitu. Jadi tidak dengan optimalisasi. Jadi tidak disuntikan dana lagi gitu. Jadi tunggu saja gitu harganya seperti itu. Kemudian bahwa di hari yang sama PT Taspen Persero melakukan penjualan Syaisa 02 di harga VAR ditambah dengan bunga akrual melalui PTSS dengan total transaksi 228.778.550.556 rupiah. Selanjutnya PTSS menjual Syaisa 2 ke 5 reksadana lain yang dikelola oleh PT IIM dengan harga 100,02%. Selanjutnya pada hari yang sama Syaisa 2 juga dijual ke PTPS, ini masih dalam pengelolaan IIM dengan harga 100,04%, tetapi penyelesaian transaksinya pada tanggal 18 Juni 2019. Jadi kelihatan ada penambahan di ekor bunganya itu dari 102, 104, padahal masih di lingkaran perusahaan mereka sendiri gitu ya. Jadi kelihatan naik gitu ya, padahal sebetulnya memang mereka yang mengendalikan. Pada Juni 2019 PT IIM menginstruksikan PT VS untuk membeli Syaisa 02 dari PT Pacific Sekuritas dengan harga 100,08%. Tadi terakhir itu kan 100,04 naik lagi. Kemudian menjual ke reksadana INEX G2 dengan harga 67%. Dengan tanggal settlement 18 Juni 2019 dengan total transaksi 142.333.555.556 rupiah. Atas transaksi tersebut PT VS mengalami kerugian sebesar 87 miliar. Kemudian untuk mengganti kerugian tersebut PT IIM menginstruksikan kepada PT VS untuk melakukan transaksi seolah-olah ada jual beli saham yang dilakukan antara RD INEX G2 dengan PT VS dengan jumlah pembayaran netting sebesar 87. Jadi kembali dikembalikan 87 miliar itu ke PT VS dari reksadana INEX G2-nya yang punya Telkom. Yang punya Taspen. Tentang waktu 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 November 2019, Syaisa 02 di cut loss dan dibeli kembali oleh reksadana lain yang dikelola PT IIM dengan harga 3-5% melalui anggota bursa PT VS dan PT BS akibat transaksi pemindahan sukuk Syaisa 02 dari hasil dari monitoring dan evaluasi reksadana INEX G2, kinerja reksadana INEX G2 pada tanggal 31 Oktober 2019 telah mencapai titik terendah karena reksadana telah merealisasikan obligasi sukuk Syaisa dengan nominal 200 miliar. Dengan harga penjualan sekitar 3-5%, sehingga secara nominal telah merealisasikan kerugian sebesar
191,64 miliar ditambah dengan kerugian bunga sebesar 28,78 miliar. Bahwa atas penempatan dana atau investasi sebesar 1 triliun pada reksadana INEX Jitu yang dikelola oleh PT IIM yang melawan hukum tersebut semestinya tidak boleh dikeluarkan. Terdapat beberapa pihak yang mendapat keuntungan antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar 78 miliar rupiah, PT VSI sekurang-kurangnya 2,2 miliar rupiah, PT PS sekurang-kurangnya 102 juta, dan PT SM sekurang-kurangnya 44 juta. Pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka NSK dan tersangka EHP. Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar 1 triliun pada RD INEX Jitu yang dikelola PT IMS tidak-tidaknya sebesar 200 miliar rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka NSK dan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di rutan cabang gedung KPK Merah Putih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Jubir. Terima kasih Bapak Direktur. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang baru saja dijelaskan detailnya oleh Bapak Direktur Penyidikan. Yes. Ya. Ada mic-nya? Tes. Terima kasih. Selamat malam Pak Asep dan juga Mas Tesa. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ingin bertanya, ini kan tadi disebutnya untuk PT IM ini kan istilahnya ada kong kali kong ya Pak ya, dengan tersangka ANSK ini. Nah berarti untuk menyederhanakan saja Pak gitu buat nanti pemberitaan di media. Berarti ini apakah dalam penelusuran KPK gitu Pak ya, dalam proses penyidikan ditemukan bahwa istilahnya PT IM ini diajak oleh ANSK selaku perwakilan Taspen untuk istilahnya menawarkan skema-skema investasi gitu Pak ya, untuk mengganti rugi dari 200 miliar yang awal yang diinvestasikan. Jadi akhirnya Taspen menyuntikkan dana 1 triliun gitu Pak ya, menyuntikkan dana 1 triliun dan untuk dikelola PT Taspen, dan uangnya itu ditaruh di beberapa sekuritas gitu Pak. Itu yang ingin saya tanyakan aja, menyederhanakan gitu. Terus yang kedua, ini kan tadi yang disebutkan tersangkanya kalau nggak salah 2 ya Pak ya, dari Pak Ekiawan dari PT IIM dan juga Pak Kosasih dari Taspen. Tapi tadi kan disebutkan juga Pak, yang mendapatkan keuntungan itu kan beberapa sekuritas. Kalau nggak salah tadi mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, ada Sinarmas Sekuritas, ada Valburi Sekuritas. Nah itu gimana Pak perannya? Apakah akan diusut lebih jauh juga atau gimana? Itu saja sih Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kasus ini? Oke. Halo. Iya, mau nanya, dulu kan ada saksi yang juga mantan istrinya Pak Kosasi ini kan. Dia bilang bahwa suaminya tuh nyembunyiin harta sampai triliunan, dan yang dia sebut indikasinya ada melakukan pencucian uang. Nah, apakah KPK tidak menemukan fakta itu atau ada keterangan terkait itu atau bukti terkait itu sampai penahanan ini dilakukan? Itu aja sih. Lagi? Cukup 2 penanya ya untuk perkara ini ya. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Mas Tesa dan rekan-rekan sekalian. Ada 2 hal yang ditanyakan dari Mas Dani, Bisnis Indonesia. Yang pertama, ini menegaskan saja. Jadi sebetulnya begini, PT Taspen sebelum ANSK ini jadi direktur investasi, ya, itu sudah menempatkan uangnya senilai 200 miliar itu di sukuk ijarat TSP Food 2 atau Siaisa 02 ya. Nah ini tahun 2016
ya. Kemudian di Juli 2018 itu dari Pepindo, ini penilai efek Indonesia, PT Penilai Efek Indonesia, kan dilihat peringkatnya nih. Sukuk Izarah TSP-2 atau Siaisa 02 ini tidak layak untuk diperdagangkan karena IDD itu gagal bayar kupon, disebutnya tandanya IDD gitu, gagal bayar kupon, seperti itu. Nah, kemudian setelah INSK masuk sebagai direktur investasi, ini sama yang bersangkutan itu dicoba untuk di skemanya di ini, tapi menyalahi aturan yang sudah ada. Seharusnya untuk yang sukuk yang demikian itu dengan menggunakan sistem hold and average down, gitu, menahan dan tidak menjual belikan. Ya, biar aja nanti ditahan sukuknya, tahan dan tidak diperjualbelikan sampai nanti ada misalkan naik lagi nilainya seperti itu. Kalau naik lagi nanti tinggal dilepas gitu seperti itu. Nah ini tidak, gitu. Dia justru menyuntikkan sejumlah dana itu melalui PT IMM, itu manajemen investasinya. Jadi dia tunjuk. Nah, ini penunjukan juga tidak melalui pemilihan gitu. Jadi langsung ditunjuk langsung PT IMM untuk menempatkan uang senilai 1 triliun gitu, seperti itu. 1 triliun. Ya? Iya. Jadi yang di awal sudah ada yang 200 miliar, kemudian ini juga disuntikan 1 triliun. Jadi pola ini itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan seperti itu. Dan kemudian si Siaisa 02 ini supaya terlihat ada peningkatan ya dari si manajemen investasinya ini dibeli gitu, artinya dijual gitu dengan ada kenaikan 0,2%, 0,4% gitu, terus seperti itu. Jadi kelihatan ada ininya naik gitu seperti ini. Nah, padahal itu diakali gitu ya di perusahaannya mereka sendiri seperti itu. Pada akhirnya ya harus menanggung kerugian seperti itu. Kalau dilihat kinerja perusahaannya selama itu kan jadi positif gitu. Seperti itu. Dengan penjualan seperti itu. Iya, Mas Dani. Misalkan apa keuntungannya kelihatan? Ya kelihatan performa dari perusahaan itu oke gitu. Bagus jadinya seperti itu. Kemudian ada tersangka 2 itu yang dapat keuntungan ini dari. Tapi kan ada beberapa sekuritas lain ya, tadi disebutkan juga ada PB, ada SM, dan yang lainnya, sekuritas lainnya. Bagaimana? Itu sedang kami dalami juga. Jadi sedang kami dalami perannya seperti apa gitu. Apakah memang ada kesepakatan di antara mereka, atau memang hanya dilewatkan saja gitu. Ya, dilewatkan. Dia memang tidak ada mensreanya, niat jahatnya di situ gitu. Dari sana. Jadi kita sedang dalami. Kemudian dari Mas Chandra, ini ada istri tersangka saudara NSK ini yang menyatakan bahwa suaminya ada nyimpan uang dan lain-lain itu ya. Menyembunyikan sejumlah uang. Apakah KPK sudah menemukan fakta? Sejauh ini kami lebih fokus kepada perkara yang sedang kita tangani. Dalam hal ini adalah penempatan atau investasi uang 1 triliunnya gitu ya. Walaupun ya hal-hal itu juga tidak artinya tidak luput dari perhatian kami. Tapi tidak menjadi fokus utama gitu. Karena kita tentunya ingin melihat bahwa penempatan sejumlah uang atau yang 1 triliun ini merugikan keuangan negara dan juga menyalahi prosedur sehingga terjadi tindak pidana korupsi. Lebih kepada itunya. Demikian mungkin Mas Chandra dan Mas Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup? Sudah? Oke. Kalau gitu kita buka sesi pertanyaan untuk perkara yang berbeda.
Ini yang ditunggu. Oke, kita urut kacang aja ya dari yang paling ujung ini terlebih dahulu. Sama berarti. Ya, silakan mic-nya. Tolong jangan ditanyakan yang sudah ditanyakan. Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Asep, Mas Tessa. Saya Yayan dari Forum Keadilan. Kasus Hasto ini ya cukup panas ya Pak sekarang ini gitu. Nah, baru-baru ini ada statement dari jubir PDIP Guntur Romli itu yang mengaitkan bahwa ketua KPK saat ini katanya itu adalah orang pilihannya mantan Presiden Joko Widodo. Nah, sehingga tugas utama dari pimpinan KPK saat ini adalah mentersangkakan Sekjen PDIP. Nah, itu tanggapannya gimana Pak? Nah, itu yang pertama. Kemudian kapan Hasto akan dipanggil lagi sebagai tersangka setelah kemarin itu minta dijadwalkan ulang? Apakah akan langsung ditahan atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, lanjut. 3 penanya awal dulu ya. Assalamualaikum Mas Tessa, Pak Asep, saya Denny dari Nusantara TV ingin menanyakan giat semalam yang dilakukan oleh penyidik itu penggeledahan di rumah Hasto yang di Bekasi dan di Bagusan itu penyidik menyita apa saja. Terus, tadi udah. Iya cukup itu aja, cukup sekian terima kasih. Satu lagi. Selamat malam Pak Asep, Mas Tessa, izin saya Tasya dari PUI. Mau tanya, tadi dari pihak PDIP ada menyampaikan statement, salah satunya adalah mempertanyakan soal koper yang digunakan oleh penyidik kemarin di rumah Bekasi. Mereka mempertanyakan kenapa harus pakai koper gitu, sementara yang disita barangnya cuma flash disk sama buku catatan kecil gitu. Dan flash disk, foto flash disk dan buku catatan kecilnya itu muncul di media sosial. Ini ada penjelasan nggak sih Pak dari KPK gitu. Terus yang kedua, KPK diminta untuk tidak terlalu banyak mendramatisir kasus ini dan mengeluarkan dan terlalu berkontroversi gitu. Nah ini ada tanggapan juga nggak sih Pak dari KPK gitu. Terima kasih. Oke, 3 dulu silakan Pak Direktur. Terima kasih. Ada 3 penanya, Mbak Yeyen, Mas Denny, dan Mbak Tasya. Mbak Yeyen dulu ya. Ada statement dari jubir ya terkait dengan pimpinan KPK dan lain-lain. Kami sebetulnya lebih fokus kepada pemenuhan bukti-bukti ya, pencarian bukti-bukti untuk memenuhi dugaan-dugaan yang saat ini sedang kita persangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi terkait dengan masalah statement apapun dari pihak manapun, bagi penyidik khususnya, bagi penyidik kami lebih fokus kepada bagaimana membuktikan ya pasal-pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi kami tidak ikut masuk di dalam hal tersebut. Gitu. Kemudian kapan Pak HK untuk dipanggil lagi minggu depan, silakan ditunggu saja ya. Kemudian dari Mas Denny, apa saja yang disita di Bekasi dan Kebagusan tadi sudah dijawab oleh Mbak Tasya. Ya apa yang disita, yang disandarkan tadi ada, kan Mbak Tasya udah bilang tadi. Ya, sabar. Sabar. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan
itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Kemudian dari Mbak Tasya, ini kenapa yang diambil hanya barang yang misalkan tidak sebanyak itu gitu ya, tapi digunakannya koper. Yang kita bawa itu koper gitu kan, dan itu disimpan di tempat yang menurut kami itu aman gitu. Kita menempatkan barang itu. Jadi kita juga tidak pernah men-statement bahwa yang diambil itu atau yang disita itu adalah sebanyak yang koper, sebesar yang di koper itu gitu. Tidak pernah kita statement. Tapi penyidik akan menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat atau tempat penyimpanan yang aman gitu. Yang kita bawa tempat penyimpanan yang aman itu adalah koper. Nah, kalau kita tenteng-tenteng di plastik itu kan nanti rawan untuk tertinggal, jatuh dan yang lain. Yang paling cocok yang digunakan untuk membawa ya cover gitu, seperti itu. Kemudian KPK diminta untuk tidak mendramatisir dan kontroversi. Sebetulnya kami ya penyidik lebih fokus kepada pemeriksaan ya, permintaan keterangan, pemanggilan saksi-saksi, penggeledahan, gitu. Upaya paksa yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi kita tidak pernah juga penyidik itu memberikan misalkan mendramatisir segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau kemanapun itu dalam rangka penggeledahan, karena memang kami berpikiran atau kami menduga bahwa di tempat tersebut itu ada barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada saudara atau Pak HK, sehingga kami harus melakukan upaya paksa di situ, penggeledahan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti tersebut gitu. Jadi bukan dalam rangka misalkan sekarang ke rumahnya di Bekasi itu dianggap mendramatisir atau kemudian kebagusan, tidak. Karena memang kami dalam rangka mencari atau memanggil seseorang, misalkan manggil si A atau si B, itu bukan dalam rangka mendramatisir, tapi kami membutuhkan keterangannya untuk membuktikan atau melengkapi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepadanya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk sedikit saya tambahkan pertanyaan Mbak Tasya terkait koper ya, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyidik khususnya penggeledahan ya, penyidik juga membawa perlengkapan mulai dari alat-alat dokumentasi, rompi, administrasi, dan itu juga disimpan di koper sehingga bila ada capturean atau pertanyaan kenapa harus bawa koper karena yang bisa cuma sedikit ya, memang defaultnya barang-barang perlengkapan yang dibawa oleh penyidik itu harus disimpan dalam koper. Demikian. Oke, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Ya, masih di depan dulu ya. Nanti. Terima depan kasih. Dulu, nanti depan, nanti kita ke belakang. Oke, terima kasih Mas Tessa, Pak Asep. Ya. Izin bertanya. Terkait perkara tadi dikit, ini kan beberapa perusahaan atau pihak menerima aliran dana taspen ya. Dan ini ada peluang untuk mengembalikan kerugian negara ini, ada TPPU atau korporasinya enggak? Itu yang pertama. Yang di luar perkara itu tadi Bang Ronald tadi dari mata penyidik ini menyebut ada dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Pak Firly gitu. Contohnya menahan penggeledahan PDIP dan penetapan Hasto sebagai tersangka. Dan dia minta Firly dipanggil. Itu tanggapannya gimana? Apakah ada upaya pemanggilan nantinya? Yang kedua, masih soal Jokowi ya, OCRP kemarin kan ramai dan beberapa pihak pengamat, aktivis dan sejenisnya mendesak Jokowi dipanggil segera. Apakah ada upaya pemanggilan gitu? Apakah KPK berani mereka menantang? Dan yang ketiga ini kasus CSR BI ya. Dan
saya ingin menanyakan soal ada aliran dana ke sejumlah pihak di anggota DPR. Saya sebut inisial atau nama bagusnya Pak Asep? Boleh. Ini ada dari Fauzi Amro Nasdem, Rajib Nasdem, Hergun kemarin udah diperiksa, Kar Muzakir Golkar, Dolfi PDIP, Fatah Syukri PKB, Amir Uskara itu P3, Eki Awal Muharram PKS. Itu pertama soal aliran dana. Apakah pihak-pihak anggota DPR ini bakal dipanggil ke depannya? Dan yang kedua katanya ada upaya peredam penyelidikan dan meredam penyelidikan. Ini saya dapat kabar bahwa Rajiv menghubungi Pak Ribut, Kapolda Jateng, dan akhir dari pertemuan itu Pak Ribut ngajak ketemu Pak Asep buat bahas masalah CSRBI ini agar penyelidikannya nggak sampai ke anggota DPR lain. Katanya ada pertemuan di Kebayoran, itu benar atau tidak? Pengen itu aja saya kembalikan. Tadi itu ngomong siapa sih? Lupa lagi. Mas Rizky ya? Belum nyebutin namanya tadi. Iya, mau nanya soal beberapa pemeriksaan hari ini. Yang pertama, di kasusnya Pak Hasto, hari ini KPK memanggil 4 saksi. Nah, tapi yang kita belum lihat adalah Saiful Bahri. Apakah Saiful Bahri ini hadir dalam panggilan hari ini? Terus yang kedua, mau nanya soal Anwar Sadat. Hari ini dipanggil, apa hasilnya? Apa hasil pemeriksaan dari Anwar Sadat? Terus apakah salah satunya mendalami soal aliran dana atau barang-barang yang sudah dibeli pakai uang suap yang sudah diterima? Terus masih terkait kasus suap di Jatim, kan selain Anwar Sadat ada juga mantan Mendes Abdul Halim Iskandar yang mangkir juga dalam pemeriksaan ini waktu itu. Tapi dia belum dipanggil sampai saat ini. Nah, itu kapan dia bakal dipanggil? Terus juga waktu itu kan di rumah Abdul Halim sudah digeledah oleh KPK dan disebutkan bahwa KPK mengambil sejumlah uang. Nah, nasib dari uang itu gimana? Apakah itu terkait perkara atau memang sudah atau gimana gitu? Terus satu lagi titipan dari kantor. Gimana harga Mas Nara? Iya, soal kasus Pak Hasto, ada salah satu orang yang menyebut bahwa adanya dokumen yang dititipkan Pak Hasto untuk dibawa ke Rusia. Nah, apakah KPK akan memanggil orang itu dan apakah orang itu masuk ke dalam kategori perintangan penyidikan karena dokumennya dibawa kabur malah? Gitu. Oke, satu lagi. Ya, izin Mas Esa, Pak Asep, Rahmat dari Merdeka.com mau menanyakan beberapa hal masih terkait dengan Pak HK. Ini kan Pak HK ini kan dijerat dengan 2 perkara ya, yang terkait dengan suap dan juga perintangan penyidikan. Nah, mau memperjelas saja apakah terkait dengan Pak HK ini ditetapkan sebagai tersangka di perintangan penyidikan ini berkat pada saat Pak HK yang diperiksa sebelumnya bersamaan dengan disitanya HP dan juga buku catatannya Pak HK pada saat itu. Itu satu. Lalu mau nanya mengenai hasil riksa Pak Yasona dan Doni Tri kemarin terkait dengan kasus HM yang masih berjalan sampai saat ini. Lalu dari penetapan TSK Pak HK sampai penggeledahan kok lama, apakah nanti tidak dikhawatirkan akan terjadinya penghilangan barang bukti seperti tadi yang disebut oleh Bang Chandra sebelumnya, ada salah satunya kan yang dibawa ke luar negeri. Terakhir mengenai yang beberapa flashback ke belakang mengenai penyita mobilnya Harun di apartemen itu, kan itu sudah 2 tahun ya mobil itu terparkir di parkiran itu. Mau nanya itu kira-kira berapa sih total parkiran yang di mobilnya Harun terparkir di situ. Lalu untuk menebus parkiran itu KPK nggelontorin dana sakunya KPK atau dari saku pribadi orang KPK itu. Terima kasih. Oke.
Tadi yang Pak Yasona apa? Om, tanya apa Pak Yasona? Hasil riksa. Hasil riksa. Hasil riksa. Silakan Pak Dir. Terima kasih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 3 ya. 3. Mas Rizky. Ini beberapa perusahaan menerima uangnya terkait dengan PT Taspen. Bagaimana nasibnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mendalami aliran daripada dana tersebut, kemana mengalirnya tentunya, dan kita sering saya sampaikan kita mengikuti metode follow the money, dan tentu kita akan periksa dan paling tidak kita akan minta untuk dikembalikan uang yang hasil dari tindak pidana korupsi itu. Nah, tapi kalau memang juga nanti ternyata bahwa perusahaan-perusahaan tersebut atau person-person orang-orang yang ada di situ terlibat dalam persekongkolan melakukan tindak pidana korupsi, ya tentu kita akan tangani juga, gitu ya, akan kita jadikan tersangka. Kemudian ada mantan penyidik, ya kan itu ya, menyatakan keterlibatan pimpinan lama, ya. Ini apakah akan dipanggil yang bersangkutan ini? Ini sedang kita dalami. Jadi beberapa penyidik juga kita minta keterangan ya saat ini di perkara ini. Penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar, gitu ya, sudah tidak berdinas lagi di KPK. Kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu. Ini dan dari keterangan-keterangan itu tentunya apabila ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk dikonfirmasi terhadap siapapun yang disebut, ya nanti kita akan konfirmasi. Nanti ditunggu saja. Kemudian ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini. Kalau ada laporannya tentunya secara berjenjang, nanti ditunggu saja. Tunggu laporannya ya. Ya. Sampai saat ini di penyidikan belum ada ya. Itu. Jawabannya itu di penyidikan belum ada, mungkin ada masih ada di PLPM atau di mana. Nanti bisa disusuri ya. Ya. Ini harus masuk. Itu tadi saya sampaikan bahwa prosesnya laporan itu masuk ke PLPM atau Dumas, kemudian diteliti di Dumas. Kalau sudah dinyatakannya layak untuk dilakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana korupsi, terbitlah sprint lidik, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti, dan dinyatakan ini berdasarkan pasal 44 ini naik untuk ke penyidikan. Nah, kita expose naik penyidikan, di penyidikan kita melakukan upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain untuk menemukan tersangkanya gitu ya. Jadi sampai saat ini apa yang tadi Mas Rizky sampaikan itu belum ada khususnya di penyidikan belum ada. Nah, di penyelidikan saya belum monitor, nanti kita cari ya. Kemudian terkait dengan CSR BI, ini beberapa tadi anggota DPR disebutkan oleh Mas Rizky ya. Ini sedang kita dalami aliran dana apakah hanya pada
2 orang yang sudah kita panggil atau kepada yang lainnya, karena berdasarkan keterangan saya juga baca di media, ada keterangan waktu doorstop dari Pak Saudara S menyatakan bahwa semuanya dapat, kan gitu kan, semuanya dapat. Kita sedang dalami, karena yang kita temukan sejauh ini bahwa yang khususnya ya yang sudah kita periksa itu dana CSR itu tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, gitu ya. Kemudian ini ada terkait dengan CSR BI juga ada diduga bahwa seseorang berinisial R ya menemui seseorang petinggi berinisial R juga, dan R-nya itu bertemu dengan saudara Bapak A, ya, gitu. Bapak A gitu ya, di Kebayoran Baru. Dicari aja, dari nggak tahu kapan itu, saya juga ini baru dapat informasi ini. Mungkin itu A-nya A yang lain gitu, karena saya seharian juga dari ini di sini aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Yang jelas kalau menyangkut saya nggak ada itu, nggak ada. Apalagi mahar kita juga agak ini mahar, maksudnya ini mahar seperti apa ya? Peredaman ini kan jalan juga perkaranya. Perkaranya kita sedang jalan, kita sedang itu. Ya, itu ya Mas Rizky. Kalau perlu nanti di apa namanya di foto-foto lah, terus di video gitu biar kelihatan oh benar ini itu, orangnya seperti itu. Kemudian Mas Chandra, ini Pak Saiful hadir atau tidak? Gitu. Saiful nanti saya cek kembali, tapi yang bersangkutan hari ini terjadwal ya, terjadwal. Jadi saya cek. Biasanya rekan-rekan tahu kalau ada ke sini gitu. Apakah dia sakit atau seperti apa, atau mungkin nanti diminta keterangan di mana, kita belum ini. Kemudian saudara AS apakah hadir? Hadir kalau tidak salah. Anwar Sadat hadir. Kemudian terkait dengan pemeriksaan seperti apa betul? Ini menggali diantaranya terkait dengan aliran dana dan yang lain-lainnya. Yang tentunya ini merupakan bagian dari konstruksi perkara yang sedang kami tangani, gitu kan. Ini kan hibah apa namanya pokir ya, bah pokir di Jawa Timur. Kemudian Pak AH ini apakah akan dikembali? Ini sudah diminta keterangan. Seingat saya ini ya, Mas Chandra ya, seingat saya waktu itu ngirim surat. Tapi kebetulan sedang ada di Jawa Timur, ini nanti saya ini lagi, kebetulan ada di Jawa Timur dan tim sedang ada di Jawa Timur. Nah, yang bersangkutan itu diminta keterangan di Jawa Timur. Seingat saya itu. Nah, terkait dengan masalah uangnya tentu ini merupakan bagian dari perkara yang sedang kita tangani. Perkaranya kan belum selesai, sedang kita tangani dan itu sudah dilakukan penyitaan dan lain-lain. Nanti dilihat di persidangan seperti apa terkaitannya. Kemudian ini masih dari Mas Chandra ya, terkait dengan Pak HK. Ini dokumen-dokumen ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi gini, penanganan perkara kita juga tidak pernah menjustifikasi seseorang. Sudah bersalah kan ada asasnya, asas praduga tak bersalah. Jadi terhadap tersangka itu orang yang tidak bersalah, itu praduga tak bersalah gitu, sampai nanti ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
Seperti itu. Kalau punya misalkan dokumen untuk men-challenge, bawa, tunjukkan kepada kita bahwa misalkan dokumen-dokumen tidak benar Pak, ini buktinya. Saya buktinya di mana. Misalkan seseorang kita duga berada di suatu tempat di luar negeri. Nah, misalkan dia ada di Timur Tengah. Nah, dia memang ke luar negeri di hari itu, tapi tidak ke Timur Tengah Pak. Saya ini buktinya paspor saya, ini capnya di sana, saya misalkan ke Jepang. Ada buktinya, ditunjukkan kepada kita sehingga kita di dalam berita acara kita itu akan kita masukkan. Kita juga tidak akan menghilangkan bukti-bukti yang disodorkan, yang dibawa oleh para saksi maupun tersangka gitu. Karena kita juga tidak ingin menzolimi siapapun gitu. Seperti itu. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan perkara yang sedang kita tangani, silakan dibawa saja untuk sebagai bentuk pembelaan gitu. Tunjukkan buktinya kepada kami, kepada penyidik gitu. Jadi penyidik juga tidak dalam rangka menghakimi, ya menyalahkan, tidak. Ada asas praduga tak bersalah. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tentunya juga kita akan mengikuti setiap aturan yang ada dalam melaksanakan proses penyidikan ini. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut, silakan untuk dibawa, dikonfirmasi kepada kita. Kemudian dari Mas Rahmat, ini terkait dengan Pak HK ada 2 perkara. Ini apakah terkait dengan penyitaan menghalang-halanginya disita HP dan bukunya? Bukan. Jadi begini, perkara yang pertama adalah terkait dengan penyertaan di dalam suap yang dilakukan oleh penyuap saudara HM Harun Masiku kepada pejabat di KPU, ya, saudara W dan lain-lain yang sudah menjalani hukuman. Kemudian di dalam perjalanannya KPK telah menetapkan saudara HM sebagai tersangka penyuap, ya. Jadi HM itu tersangka penyuap terhadap saudara W dan kawan-kawan, ya, komisioner KPU waktu itu. Nah, dalam perjalanannya ini kan perkaranya waktu itu tangkap tangan saudara W dan kawan-kawan, saudara T. Nah, itu tertangkap, dibawa, diadili sini, kemudian ini. Nah, ini HM sampai saat ini buron, tidak ada gitu kan. Sampai saat ini belum ditemukan. Seperti itu. Nah, dari pendalaman kami terhadap HM itu kan dicari kemana HM ini. Ditemukanlah bahwa HM pada saat kita akan melakukan tangkap tangan terhadap yang bersangkutan, ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh saudara HK, ya, di mana perbuatan-perbuatan tersebut itu menjadikan saudara HM itu tidak bisa kita tangkap. Itu seperti itu. Nah, itu udah dijelaskan waktu penetapan tersangkanya Pak HK. Ada yang nyuruh direndam dan lain-lain kan HP-nya dan lain-lain. Ada yang ini nyuruh kabur dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dia merintangi perkara atas nama tersangka HM. Seperti itu, ya. Kemudian terkait dengan Pak YL. Pak YL apa hasilnya? Ini masuk ke materi penyidikan. Jadi belum bisa kami sampaikan ya kalau materinya ini. Tapi tentunya ini terkait dengan penanganan perkara ini. Pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, di bawah beliau itu ada imigrasi, ya, keimigrasian, ada Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi itu berkaitan dengan lalu lintas
orang keluar dan masuk ke wilayah hukum negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Nah, itu ada mungkin rekan-rekan juga sudah mencatat tanggal berapa HM keluar, kemudian tanggal berapa masuk lagi, kemudian terjadi delay sehingga ada perdebatan bahwa masuknya itu sebetulnya keluarnya tanggal berapa, masuknya tanggal berapa. Kalau keluarnya kan tanggal 6 nih. Yang jadi perdebatan kan masuknya. Apakah tanggal 7-nya atau tanggal berapa? Nah, itu yang sedang kita betul-betul konfirmasikan karena betul-betul kita cari, betul-betul kita pastikan. Kenapa? Karena tangkap tangan itu tanggal 8 kalau tidak salah. Ya, tanggal 8. Ya, jadi kalau misalkan itu harus bisa memastikan, nah tangkap tangannya tanggal 8, HM tanggal 6 ada keluar negeri, tanggal berapa masuknya? Itu yang sedang kita konstruksikan, sedang kita cari. Jadi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap mantan dirjen imigrasi, itu juga terkait dengan itu. Jadi misalkan tadi disangka, misalkan kita persangkakan melakukan penyuapan. Pak, saya itu lagi ada di luar negeri, Pak. Nggak mungkin saya nyuap nih, buktinya. Gitu. Saya yang ada di luar negeri. Ini tanggal cap di paspor saya. Kan seperti itu. Silakan gitu, seperti itu. Nggak usah disembunyikan itunya, buktinya, paspornya itu untuk pembelaan yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan penetapan tersangka Saudara HK dan ada jeda geledahnya. Ini maksudnya kemarin ya sampai ini. Ya tentunya kita juga sedang meminta keterangan-keterangan yang lainnya. Kemudian juga kita mengidentifikasi di mana saja yang bersangkutan tinggal, tempat-tempatnya gitu dan ininya, karena kita juga harus memastikan bahwa tempat-tempat yang kita geledah itu memang tempat-tempat yang kita duga ada barang-barang, ya baik barang elektronik, catatan atau apapun itu terkait dengan tindak pidana yang sedang kita tangani. Jadi kita juga tidak sembarangan semuanya diangkut, semuanya dibawa, tidak ya. Dan tadi kalau ini nambahkan juga, tadi tambahkan oleh Mas Tesa bahwa kita berangkat ke sana itu juga membawa alat-alat, ya selain dari alat tulis, komputer atau laptop, kemudian printer dan lain-lain, kita juga membawa alat-alat lainnya untuk mendeteksi barang-barang yang kita curigai atau kita ingin dapatkan seperti itu. Nah, di bawahnya ya di koper gitu. Karena nggak mungkin kita tenteng-tenteng seperti itu. Nah, tadi kelengkapan itu ya sekaligus juga digunakan untuk membawa barang atau hasil yang kita dapatkan pada saat penggeledahan. Kemudian terkait dengan mobil ya, itu memang hampir 2 tahun kali ya ada di situ gitu kan ya. Yaitu tadi itu yang salah satunya sedang kita dalami. Tadi ada proses penyidiknya kita minta keterangan gitu kan. Jadi informasi kenapa ini ada di sana termasuk salah satu materi yang kita dalami. Harusnya itu kan sudah ditarik dari dulu tuh. Tidak ada di sana gitu kan, mobilnya ditarik dari sana dan lain-lainnya, dan baru kita lakukan pendalaman ini, ditemukan di sana ya kita terkait dengan berapa jumlah biaya parkirnya dan berapa siapa yang menalangi, nanti informasinya kita sampaikan ya, berapa sih jumlah tepatnya gitu. Nanti saya akan tanyakan, karena kalau saya jawab di sini juga saya tidak untuk jumlah parkir ini belum dapat informasi yang lengkap gitu. Jadi nanti tinggal ditanyakan kembali. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, mohon izin saya sedikit menambahkan pertanyaan Mas Chandra. Apakah Saudara Saiful Bahri hadir? Saksi atas nama Saiful Bahri tidak hadir. Ada penyampaian dari penyidik untuk yang bersangkutan kooperatif. Bila nanti ada panggilan berikutnya,
dan bisa segera hadir dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan yang bersangkutan. Ya, demikian. Oke, untuk selanjutnya. Ya, jadi udah ya. Oke. Mutia. Yang sebelah sayap kiri kalau dari sini. Udah pengambek. Udah ya. Oke. Sudah diwakilkan. Mbak yang dari Kompas nggak jadi? Oh, diwakilkan. Ya, selamat malam Pak Asep dan Mas Tessa, Mutia dari Tempo. Pak, mau nanya soal kelanjutan dari kasusnya Sabirin Nur. Kan belum diterbitkan tuh sprindiknya sampai sekarang, sprindik barunya. Kenapa Pak? Kendalanya apa? Apakah karena ada ketegangan di antara dua direktur ikuti penindakan? Terus apakah sekarang KPK tahu keberadaan Sabirin? Kan pimpinan yang lama bilang akan buka opsi untuk jemput paksa nih kalau nggak datang, kan udah 2 kali mangkir dari pemanggilan. Terus kelanjutan untuk yang kasusnya Edi Harich itu juga gimana? Terima kasih. Selamat malam Pak. Izin saya Azura dari Bloomberg Technos. Soal PT Taspen lagi, mungkin menegaskan untuk yang tersangka EHP itu kenapa belum ditahan juga tadi bareng? Perkara yang ini ya? Iya. Sekarang? Yang Taspen. Lalu juga izin konfirmasi lagi soal penempatan dana yang 200 miliar. Itu tuh saat di awal saja yang beli apa yang CIA 02 itu, atau pas dioptimalisasi itu ternyata ada yang 200 dulu pas lakukan optimalisasi, baru yang terakhir di 1T. Sama mungkin satu lagi terakhir soal saksi di CSRBI yang pejabat atas nama Erwin Haryono, kan terakhir itu minta penjadwalan ulang. Itu udah ada update belum? Apakah Siapa namanya? Erwin Haryono. Erwin? Iya, Kepala Departemen Komunikasi. Itu perkara? CSRBI. Oh, CSRBI. Maksudnya kapan di ini lagi ya? Iya. Mungkin itu yang ditanyakan, terima kasih. Oke. Mengingatkan ini sudah jam 9:30 lebih 5 menit ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Ini 2 terakhir ya? Oke, ini 2 terakhir. Silakan, Badur. Nggak apa-apa. Silakan kalau yang mau tanya, daripada nanti besok susah. Karena katanya begini, kalau nggak ditanya di sini, terus di WA nggak pernah dijawab gitu. Masa udah ditanya juga harus di WA juga gitu. Baik. Dari Mbak Mutia, perkara Sabirin Nur belum diterbitkan kembali sprindik barunya. Apakah karena ada ketegangan antara 2 direktur? Kemudian apakah KPK tahu di mana yang bersangkutan berada? Ya. Baik, jadi untuk perkara Pak Sabirin Nur ya, SN, yang bersangkutan kan menang pra peradilan. Ya. Kemudian status tersangkanya gugur. Nah, pada beberapa waktu yang lalu penyidik sudah melakukan ekspos terkait dengan perkembangan penyidikan. Nah, di perkembangan di ekspos tersebut kita sedang mendalami kecukupan alat bukti dari para saksi dan bukti-bukti yang lain untuk meningkatkan kembali Sabirin Nur ini sebagai tersangka. Ya. Jadi saat ini belum cukup ya, atau belum ada kecukupan alat buktinya dari sisi materialnya ini. Sisi materialnya belum terpenuhi gitu. Sehingga yang bersangkutan belum ditetapkan kembali sebagai tersangka. Tim saat ini sedang berada di Kalsel, sedang minta keterangan dan juga melakukan upaya paksa yang lainnya geledah. Ya, salah satu di antaranya adalah untuk melengkapi. Jadi begini, jadi secara material misalkan ada saksi yang melihat kejadian.
Ini rekan-rekan biar sekalian kita berbagi. Nah, tapi hanya satu orang. Itu enggak dalam ini disebutnya dengan satu saksi bukan saksi. Gitu. Jadi kita perlu mencari lagi bukti-bukti yang lain, apakah itu bukti elektronik, misalkan ada videonya CCTV, kemudian ada tulisan, kemudian ada WA-nya mungkin, ada catatan, ada yang lainnya. Gitu. Sehingga tidak hanya satu informasi saja gitu yang mendukung terhadap peristiwa tersebut. Itu seperti itu. Nah, ketika misalkan saya dan Mas Tesa ada di ruangan ini. Nah, kayak tadi Pak Bos ini nih, tadi Mas Rizky. Pak R ketemu dengan Pak R. Gitu. Kemudian Pak R itu ketemu dengan Pak A. Nah, itu kan baru cerita. Ada nggak bukti videonya? Nggak ada. Ada nggak mungkin foto? Nggak ada. Yang ngomong saksinya siapa? Belum ada juga. Nah, itu jadi itu nggak bisa gitu seperti itu. Nah, jadi ini dalam rangka itu. Jadi misalkan seorang memberikan sesuatu di ruangan, misalkan ruangan ini tertutup, hanya berdua nih saya dengan Mas Tesa. Saya memberikan misalkan bolpen ini ke Mas Tesa nih ya. Nah, Mas Tesa jadi saksinya saya gitu misalkan. Iya, Pak Asep ngasih saya bolpen, ini bolpennya. Nah, ini belum bisa dikatakan sempurna ketika hanya satu orang yang menyatakan. Harus ada misalkan omnya ngelihat nih, ada lagi saksi, iya Pak saya ngelihat, saksi. Kemudian cek CCTV, oh iya betul di CCTV ada. Gitu. Tapi kalau cuman hanya satu orang, itu belum bisa. Kenapa? Ketika nanti di persidangan diuji, ternyata nanti misalkan Mas Tesa yang bilang, enggak kok, Pak Asep enggak ini, enggak ngasih. Nah, makanya hilang. Jadi penyidik itu harus betul-betul menyajikan paling tidak untuk mendukung ya satu dugaan tindakan terhadap seseorang itu minimal 2 alat bukti, minimal. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalkan dipatahkan, ya masih ada gitu. Nah, itu yang perlu di rekan-rekan pahami. Kenapa mungkin juga penyidikan itu lama, harus manggil beberapa orang, kemudian harus meriksa beberapa orang dan lain-lainnya gitu. Seperti itu. Termasuk CCTV lah, buku tamu, kemudian satpam lah dan lain-lain. Sehingga dari keterangan mereka, oh iya ada Pak Asep datang, kata satpam. Satpam nggak tahu kalau saya misalkan ngasih ini ke Mas Tesa. Tapi iya jam 9 kayaknya ada Pak di ruangan gitu. Oke, yang kesana, oh ada Pak Tesa. Tahu nggak Bapak apa yang dilakukan di dalam? Nggak tahu. Dia memang sepotong, tapi sudah memberikan informasi bahwa memang keberadaan 2 orang itu ada gitu. Dari CCTV, misalkan CCTV pas masuk, oh kelihatan dia masuk, kelihatannya, tapi perbuatannya belum kelihatan. Nah seperti itu. Jadi merangkai sebuah cerita itu memerlukan keterangan-keterangan yang banyak sehingga nanti keterangannya valid. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Apakah KPK tahu ada di mana saat ini saudara SN? Saya juga belum tahu. Terakhir itu yang ada dia mimpin apel. Tapi setelah itu hilang lagi kemana? Nah, bahkan kita tunggu ya waktu, kan kalau tidak salah istrinya itu nyalon ya. Nah kita di hari pencoblosan itu kita pantau, enggak ada juga tuh di TPS-nya dia. Kita tunggu dia kan kalah kalau nggak salah tuh. Kita tunggu gugat ke MK, kayaknya nggak gugat, mungkin saja gugat gitu kan. Nah kita tunggu, tapi belum ada juga. Kemudian terkait dengan perkaranya Edi Haritz, saat ini perkara dengan objek yang sama, ini saya kayaknya udah berkali-kali menyampaikan, saat ini perkara dengan objek yang sama sedang ditangani oleh Barreskrim. Jadi begini, nanti silakan ditanyakan dan sudah ada tersangkanya. Jadi perkara yang di sana itu dilaporkan bahwa uang yang sebesar 7 miliar, kan jadi 7 miliar itu. 7 miliar itu adalah uang pembayaran terkait dengan jasa sebagai kuasa hukum. Nah ini kuasa hukum. Jadi
Pak Edi Haris ini punya firma hukum, di mana di dalamnya itu ada 2 orang kalau nggak salah, siapa namanya saya agak lupa, Pak Yosi sama Pak Yogi gitu ya. Jadi si pembayaran itu menurut yang dilaporkan di sana itu adalah terkait dengan wan prestasinya si Pak Helmut kepada Pak kantor hukumnya Pak Edi Haris gitu. Jadi itu bukan terkait dengan masalah penyuapan. Bahkan dia saat ini dilaporkan wan prestasi, bukan wan prestasi, dilaporkan penggelapan apa gitu di sana. Saya agak lupa. Pokoknya sedang ditangani di sana. Ya, penipuan atau penggelapan kalau tidak salah. Nah, kemudian terkait dengan wan prestasinya juga digugat di perdata. Nah, jadi terhadap objek yang sama ini, nah ini kan sedang ditangani gitu. Kita tunggu sebetulnya, nunggu di sana gimana selesainya. Kalau tidak terbukti, berarti mungkin korupsi gitu kan. Nah, kemudian di perdataannya tidak terbukti juga mungkin ini korupsi gitu, ranahnya. Jadi ada tarik menarik karena ini antara penipuan penggelapan kemudian juga keperdataan dengan ranah tindak pidana korupsinya ini di situ. Jadi kita dalam posisi sedang menunggu, nanti bisa dikonfirmasi ya Mbak di sana. Kemudian dari Mas Azura, saya ingat ke negara api kalau Azura gini, ya kan? Ya? Oh Azula ya kalau negara api ya, iya. Oh beda ya. Kemudian dari Mas Azura sore ini tersangkanya PT Taspen, PHP ya, PHP belum ditahan, memang PHP gitu kan, itu belum ditahan. Nah, PHP ini memang hari ini tidak hadir yang bersangkutan. Seharusnya memang kita panggil hari ini tapi tidak hadir. Jadi kita akan panggil kembali dan nanti akan dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Kemudian terkait yang 200 miliar di awal itu apakah maksudnya itu apakah satu dengan yang 1 triliun itu apakah berbeda gitu ya? Gitu. Jadi gini, itu nilai awal investasi yang ke suku Siaisa 02 itu kan nilainya 200 miliar. Tapi kemudian kan oleh apa namanya tadi itu, yang penilai itu, ya oleh Pepindo dinyatakan bahwa Siaisa itu sebetulnya nggak ada harganya lah gitu ya, nggak ada harganya berarti nol itu kan, udah nggak ada harganya tuh. Cuman seharusnya treatment yang dilakukan terhadap Siaisa itu ditunggu saja gitu, nanti siapa tahu tumbuh lagi, ada lagi nilainya gitu. Ini seiring perkembangan dari perusahaan ini, nah nanti baru dijual gitu. Ini enggak, dia itu opsi yang harus diambil sebetulnya. Nah kemudian karena tahun 2019 ini Pak Kosasi ini jadi direktur investasi, ya dia upayanya itu dengan tadi disuntik kembali lah atau dilakukan optimalisasi ya, jadi digelontorkan lagi 1 triliun di situ, sehingga mereka sebetulnya uang yang 1 triliun ini yang digunakan untuk beli Siaisa 1, beli Siaisa 2 itu nanti naik, jadi kelihatan itu ada harganya gitu. Ada harganya, padahal menggunakan uang yang itu. Nah, ada harganya gitu. Nanti di perusahaan juga yang tergabung di IIM itu, di manajemen investasi mereka gitu. Nah, makanya ujung-ujungnya dia ya rugi juga, hanya keuntungannya itu terlihat bahwa perusahaannya itu dia sehat gitu, bagus gitu. Performance-nya bagus. Jadi tidak ada investasi yang macet, tidak ada investasi yang ini itu seperti itu. Jadi Taspen itu kalau dinilai performance-nya di tahun itu ya, setelah dia jadi manajer investasi bagus gitu performanya. Jadi orang ya kalau naruh uang atau apa di sana is okay gitu karena performanya bagus gitu. Itu yang
diperoleh sama dia minimal. Kemudian terkait dengan yang dipanggil ini di CSRBI ya. Nanti saya cek ya. Ini Om, masalahnya saya juga tidak hafal apakah yang bersangkutan itu hadir sesuai dengan panggilan atau belum, karena begini, kami yang running itu sekitar 200 perkara sekarang. Kalau anggaplah satu perkara itu manggil 5 orang, itu udah ada 1000 panggilan. Anggaplah 1000 panggilan itu kan ada 3 lembar ya minimal. Panggilan itu 3 lembar. Ada untuk yang ini karena ada arsip, itu udah 3000 lembar. Nah itu kita setiap hari itu ya kita nggak hafal itu orang yang mana gitu, terlalu banyak yang ini. Jadi nanti biar ini nanti kita tanyakan. Namanya Gumai, namanya siapa tadi? Erwin Haryono ya. Oke, nanti saya mohon waktu kalau ini ya. Oke. Mas Azura. Oke. Demikian Mas Jubir, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Direktur. Kita akhiri sesi tanya jawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam sudah jam 10 ternyata.